itu nah pada kurban gitu, kita orang Kristen enggak. Nah, timbul lagi pertanyaan, kenapa orang Kristen enggak melakukan apa yang Nabi Ibrahim suruh, menjadi satu pertanda bahwa waktu mau Ishak mau disembelih itu Abraham menggantinya dengan domba, itu satu pertanda bahwa Abraham beriman kepada Allah. Tapi kenapa orang Kristen tidak melakukan hal yang sama? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah serta diberi kekuatan dan keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan terus menyiarkan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian, yaitu saudara baru kita yang sudah mu'alaf yang bernama Erik ya, dan dia juga mempunyai channel yang nama channelnya adalah Mu'alaf Channel. Didukung channelnya ya. Nah, di dalam kesaksian ini saudara Erik menceritakan awal atau penyebab dan dasar dia kemudian memeluk agama Islam. Itu berawal dari mendengar suara takbir di saat Hari Raya Idul Adha, dan juga melihat atau menyaksikan langsung di saat orang melakukan penyembelihan hewan kurban ya. Nah, dari situlah dia mulai berpikir dan bertanya-tanya di dalam hati, dan kemudian bertanya langsung kepada Ustadz ya, untuk meminta keterangan yang jelas mengenai ajaran Islam dan juga tentang Nabi Isa. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan dan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Dan jangan lupa untuk mendukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Orang mu'alaf, dan banyak sekali tekanan yang diberikan itu baik oleh lingkungan, teman, sahabat, bahkan keluarga, juga orang tua. Nah, mungkin banyak tekanannya seperti, kenapa Anda masuk Islam, katanya kan? Kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu memilih Islam? Sudah tahu kamu dari kecil seorang Kristen. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk membuat video ini, adalah karena pertanyaan yang seperti itu yang mungkin terlintas dan banyak dalam pikiran mereka itu, kenapa masuk Islam gitu, karena kamu dari kecil udah jadi Kristen gitu. Nah, inilah
mungkin insya Allah menjadi penguat juga, menjadi jawaban untuk teman-teman mualaf ya. Jadi terus saksikan video saya yang insya Allah bisa bermanfaat, bisa menjadi berkah, bisa menjadi kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan lah. Nah, ini pembahasan yang pertama ialah jawaban kenapa saya masuk Islam dan saya memilih Islam. Ini teman-teman, awalnya saya masuk Islam itu ketika saya mendengarkan suara azan dan takbir ya. Khususnya yang menjadi ngena sama saya itu, yang ngena tuh masuk ke dalam hati itu ialah ketika ada kumanakannya takbir. Karena sebelumnya saya mendengar takbir itu ya biasa aja gitu ya. Tapi di malam Idul Adha itu takbir itu benar-benar seperti yang manggil saya gitu. Jadi ada kalimat yang seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah itu kalau dalam dinyanyikannya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nah dari situ, dari kalimat itu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah timbul pertanyaan dalam hati saya, timbul pertanyaan dalam diri saya, tiada Tuhan selain Allah. Ingat, tiada Tuhan selain Allah itu. Lalu ada seperti ada di telinga saya, di hati saya seperti ada panggilan bahwa yuk, hayu, hayu gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda hayu gitu, mari. Nah dari situ saya bilang ini mari apa, sebenarnya hayu apa gitu. Akhirnya di malam hari saya berdoa, waktu saya menjadi masih Kristen ya, belum Islam. Saya berdoa ke ya Allah, ya Tuhan, kalau ini jalan Allah, tunjukkan suatu petunjuk, tunjukkan suatu pertanda kalau Engkau sayang sama saya ya. Allah sayang sama saya, tunjukkan, berikan tanda. Nah dari situ pagi harinya saya berjalan ke gereja, ke masjid. Lalu di depan masjid ada lagi pemotongan hewan kurban. Saya lihat ada domba, sapi ya disembelih gitu. Nah dari situ saya bilang, kok setiap mau nyembelih bilang Bismillahirrohmanirrohim, saya bilang. Terus kalau pas mau nyembelih juga takbir dulu, ini ngapain, saya bilang kan gitu. Oh mungkin bacaannya meren gitu ya, saya bilang. Udahlah, saya nggak ngehirauin gitu. Tapi yang pas lagi sembelihan kedua tuh, yang pas lagi nyembelih sapi, saya liatin gitu ya, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Langsung yang mencit sapinya tuh, yang motong sapinya bilang Bismillahirrohmanirrohim, dipotong aja lehernya, bro. Saya bilang teh, langsung ada dalam pikiran saya, ini kok orang Islam mau ya beli domba sama sapi disembelih, terus dagingnya dibagi-bagiin ke orang yang ke masyarakat gitu. Karena selama bertahun-tahun saya pun dapat kebagian daging kurban gitu ya, kadang disate, digulai, segala macam lah. Nah dari situ saya bilang, tapi orang yang yang nyumbang sapi dan dombanya kadang ada yang kebagian, kadang enggak gitu. Nah makanya dari situ timbullah pertanyaan, kok ini yang dimaksud apa ya, saya bilang gitu kan, kurban ini. Akhirnya saya cari saya ingat-ingat gitu, oh ternyata saya bilang ini ajaran Abraham. Ajaran Abraham itu Nabi Ibrahim ya. Saya bilang ini ajaran Abraham gitu, pertanda pada saat Ishak mau disembelih di atas gunung. Nah dari situ, wah
Islam hebat ternyata, mau gitu, rela mengorbankan beli sapi buat ini, padahal kalau dipelihara kan bisa bertambah banyak gitu ya, diternak gitu. Nah dari situ mulailah saya tidak nggak ngeh bahwa itu adalah tanda dari Allah gitu. Terus dari situ saya mulai tanya lagi pada teman saya gitu. Dia bilang, Dan ini kenapa harus kurban? Nya tuh kurban mah mesti baheula katanya. Udah dari dulu katanya kurban mah. Udah dari dulu ngikutin Nabi Ibrahim katanya. Oh ya udah, saya nggak gitu. Nah waktu pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya bilang, "Mi, itu naha pada kurban gitu, kita orang Kristen enggak." Nah timbul lagi pertanyaan, kenapa orang Kristen enggak melakukan apa yang Nabi Ibrahim suruh, menjadi satu pertanda bahwa waktu Ishak mau disembelih itu Abraham gantinya dengan domba, itu satu pertanda bahwa Abraham beriman kepada Allah. Tapi kenapa orang Kristen tidak melakukan hal yang sama? Dari kecil sampai saya kemarin terakhir itu tidak ada yang namanya kurban gitu. Yang ada hanya perjamuan kudus atau perjamuan suci yang dilakukan oleh Yesus. Nah dari situ kan timbul terus pertanyaan, kenapa. Lalu di satu malam saya ke rumah saudara saya bilang, saudara saya Muslim, saya bilang, itu kurban maksudnya apa? Kita nanya kurban maksudnya apa, diceritain lah, dan singkat cerita bahwa Allah itu satu katanya. Iya memang satu, Yesus bilang. Nah dari situlah coba Rick baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apaan? Saya bilang, surat Al-Ikhlas yang ada di Al-Quran. Akhirnya saya bilang, mana coba saya lihat, saya baca, surahnya bilang begini, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, tiada Tuhan selain Allah katanya. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu gitu. Saya mulai Allah itu satu. Terus Allah tidak diperanakan dan tidak juga beranak ya. Nah dari situ tidak diperanakan, kan Yesus anak Allah, saya bilang. Memang tidak punya bapak, tapi kan lahir dari perut Maria. Banyak pertanyaan yang di kepala saya tuh. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia turun ke bumi? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dilahirkan? Kan Tuhan itu Allah. Karena saya sudah membaca Alkitab tuh bolak-balik dari kecil gitu ya, dari mulai kejadian, Keluaran, Bilangan, Imam, Ulangan sampai kepada Wahyu dibaca gitu. Tapi yang nerapnya, yang masuk ke pikiran saya ya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Tapi tidak masih ada pertanyaan juga gitu. Banyaklah pertanyaan, nanti saya jelasin di video selanjutnya ya, kenapa saya menganggap Yesus itu Tuhan. Dan juga singkat cerita, setelah membaca surat Al-Ikhlas, timbul juga di pikiran saya, benar juga ya, Allah tidak ada yang setara dengan Allah, saya bilang. Bahkan Yesus pun duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini yang menjadi satu pertanyaan yang besar dalam hidup saya itu. Nah singkat cerita, saya ketemu sama Ustadz. Terus saya tanya ke Ustadz itu, Pak Ustadz tahu Yesus? Oh tahu katanya, Nabi Isa itu. Oh iya, karena yang saya tahu juga, saya di Islam tuh Nabi Isa tuh ya Yesus gitu. Terus saya tanya, Pak Ustadz mengimani Yesus? Oh iya mengimani, sangat mengimani katanya tuh, bahwa Yesus, bahwa Nabi Isa itu juga Nabi kami katanya. Oh Nabi, iya Nabi katanya. Oh ya udah, diceritakan perjalanan Nabi Isa gitu ya sama Ustadz itu. Diceritakan dan saya mulai oh ternyata sama ya, saya bilangnya gitu, sama ceritanya. Jadi Nabi Isa dan Yesus tuh sama gitu. Oh sama, hanya beda di kematiannya saja katanya. Kalau di Kristen disalib, kalau di Islam ditidurkan lalu diangkat.
Masya Allah, Alhamdulillah, salut dan kagum kita ya kepada saudara kita Erik ini yang sudah menjadi mu'alaf dan juga mu'alaf-mu'alaf yang lainnya. Tentu tidak jauh berbeda dengan saudara kita ini yang benar-benar sudah menggunakan, memanfaatkan akal pikiran serta hati yang memang sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir, untuk bisa merasakan dan membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang benar dan juga mana yang tidak benar. Nah, artinya di sini kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual saudara kita ini sudah maksimal dia gunakan ya, sehingga dia tidak mengingkari suara hatinya tentang kebenaran agama Islam yang hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Nah, kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena dari awal bercerita itu bermula dari penglihatan dan pendengaran, yang mana kemudian masuk ke dalam hati dan menimbulkan banyak pertanyaan. Artinya antara pikiran dan hati itu saling komunikasi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, dan akhirnya pun ditanyakan kepada Ustadz. Ustadz pun mengaminkan tentang apa yang dirasakan oleh saudara kita ini, dan akhirnya dia bersahadat. Singkat cerita saya tanya lagi ke Ustadz, bagaimana cara saya masuk Islam. Dan akhirnya setelah diceritakan panjang lebar, saya tanya itu, kata Pak Ustadznya, mari kita ke guru saya, kita berangkat ke sana. Akhirnya saya berangkat sama Pak Ustadz sama istri saya ke salah satu ustadz di daerah Pandanwangi ya. Pandanwangi itu daerah Ciwastra gitu. Nah, terus Pak Ustadz tanya kepada saya, apa alasan kamu mau masuk Islam? Saya bilang, ya pengen mempelajari gitu. Terus kata ustadznya bilang, apakah kamu didorong oleh seseorang? Apakah kamu dipaksa seseorang? Apakah kamu diajak seseorang untuk masuk Islam? Saya bilang, enggak Pak Ustadz, saya alami, saya pengen belajar tentang Islam, karena segala sesuatu yang diajarkan Islam itu sama diajarkan oleh Kristen. Saya bilang gitu, cuma banyak perbedaannya Pak Ustadz. Ya udah, singkat cerita Pak Ustadz bilang, kalau kamu yakin, ya udah, ikutin ucapan saya, ikutin kalimat saya, kita baca syahadat katanya. Oh ya baik Pak Ustadz, saya bilang, ikutin saya, harus dari hati ya katanya. Biarin nggak ada orang yang lihat juga, tapi kalau dari hati, niat dari hati, insya Allah terima Islamnya katanya. Oke, saya bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya setelah saya mengucapkan itu, alhamdulillah saya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, pikiran saya, hati saya, mata saya, semua terbuka. Nah, ini nanti yang jadi di video selanjutnya insya Allah. Jadi itu singkat cerita kenapa saya bisa masuk Islam. Yang satu, tidak ada dorongan dari siapapun, tidak ada ajakan dari siapapun, tidak, hanya diajak oleh Allah, mendapat hidayah Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Dan alhamdulillah, meskipun umur Islam saya masih umur jagung, tapi insya Allah akan terus bertambah, karena masih belajar gitu ya. Jadi pasti semua yang baru masuk Islam pasti semua belajar, bahkan yang dari lahir dari Islam pun belajar gitu ya. Alhamdulillah. Ini juga nanti ada video selanjutnya tuh, jawaban kepada teman-teman mu'alaf untuk orang tua, keluarga, sahabat ataupun lingkungannya yang di dalam lingkungan Kristen ya. Alhamdulillah,
nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi. Begitu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya, sudah mau melihat video saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, subhanallah, semoga saudara kita ini tetap istiqomah ya dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Nah, begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki seseorang untuk diberikan petunjuk dan hidayah ya. Dan sangat berbeda dengan para murtadin. Kalau murtadin itu katanya harus menjumpai Yesus terlebih dahulu, berbicara dengan Yesus atau menampak wujud Yesus, dan setelah itu baru murtad ya. Dan kalau kita di Muslim Islam, para mu'alaf itu Allah itu tidak perlu melakukan hal-hal konyol seperti itu ya, karena Allah adalah Maha Kuasa. Segala apapun yang diinginkan itu hanya tinggal kun fayakun. Maka kalau orang yang mau diberikan hidayah, cukup Allah menggerakkan akal dan pikiran mereka, membuka hati mereka, maka hidayah itu akan datang dengan berbagai cara ya, baik melalui pendengaran, penglihatan, ataupun melalui rasa yang dialami tiap-tiap orang. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak, dan kalau ada kesalahan itu murni datang dari saya. Kebenaran yang sejati datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.